Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi ja'ala li ma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassama al-sya'a min ibadihi bil mazil al-hukmiyah. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي خصه الله في جميع كمالات العبودية. فقال عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال أيضا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jami'ul masyayikh wal habaib, asatid wal asatidah. Ini mikrofonnya tolong dibetulkan. Ini mikrofonnya makin kecil suara. Biar tidak terlalu capek. Kalau terlalu capek nanti kasihan dengan jemaah di kabupaten, kota atau provinsi lain. Karena saya harus ekstra, ngomongnya harus agak nyanyi. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para ustaz, asatidah, para ustazah, seluruh tokoh agama dan pemuka masyarakat Kecamatan Paribu, tepatnya di Bodong ini yang dimuliakan Allah, tanpa terkecuali yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semua para alim, para cerdik pandai, orang-orang tua, sesepuh dan lebih sepuh saya sangat rawu yang sama-sama bisa hadir pada hari malam hari. Kemudian yang saya hormati seluruh unsur Forkompinjam Kecamatan Parindu, Bapak Camat yang Masya Allah, saya mendengar sambutan Bapak Ibu, saya tak yakin kalau itu ada sambutan dari orang yang berbeda akidah daripada saya. Saking indahnya sambutan Bapak itu, mulut Bapak menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, orang Islam pun banyak tak pasti menyebut kalimat itu. Betul kan? Kita dengar tadi anak-anak saja baca sallallahu alaihi, banyak yang putus wasallam. Tapi beliau yang notabene bukan muslim, tetapi beliau menyebutnya dengan sempurna berulang-ulang kali. Semoga Allah salamun ala man ittaba'al huda. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Saya sangat apresiat kepada Bapak Camat, Masya Allah, berkali-kali dari beliau. Mulai dari dulu pada saya dengan Bapak Ulus Adi, ya kan Pak ya? Kita sering saya ngisi ceramah di gedung PU, sekarang jadi Balai Petombusan Gaulu, baik itu dengan pimpinan kejaksaan, Kapolres, dan Dandim dan sebagainya. Beliau juga termasuk yang hadir di tengah-tengah kajian itu. Yang saya hormati, kemudian Bapak Kapolsek Kecamatan Parindu, mungkin dan Ramil juga hadir atau yang mewakili, mobil khusus. Yang saya hormati juga keluarga besar Masjid Al-Muhajirin. Nah, ini ada beberapa kali saya mendengar ada yang menyebutnya Mujahirin, tapi yang betul itu Muhajirin. Orang-orang yang sama-sama pindah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhijrah. Tapi kalau dibikin menjadi Mujahirin, orang-orang yang suka teriak-teriak suaranya keras. Jadi beda Mujahirin, beda Muhajirin. Signifikan Pak, perbedaannya signifikan. Sampai kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illal muhajirin. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang mujahirin yang tidak akan masuk surga. Orang yang suka teriak-teriak tidak masuk surga. Maka ini namanya masjid muhajirin. Hati-hati, karena kita banyak melihat orang bersorban-sorban, jangan dikira langsung pandai saja. Karena sorban ini modalnya kan cuma 50.000 dapat sorban, ya kan? Lihat, oh dia Pak ini pakai jenggot Pak, ini alim, belum tentu. Karena jenggot ini secara naluri fitrah manusia dia tumbuh saja pada laki-laki, ya kan? Apalagi banyak jual minyak brewok di pasar-pasar sekarang. Jadi kan tidak ada patokan banyak jenggot itu alim, tak ada patokan, ya kan? Kalau banyak bulu itu patokan alim, monyet itu yang paling alim, ya kan? Tak begitu, agama tak memahaminya seperti itu. Walaupun kata Imam Malik, tidak sah seorang imam menjadi imam bila dia tidak memelihara jenggotnya. Imam Maliki tak boleh jadi imam kalau dia tak punya jenggot. Tapi banyak pula yang punya jenggot nakal, banyak juga, ya kan?
Pak Kiai, saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk sama-sama melihat agama ini secara universe agar kita tidak mudah terpengaruh. Nanti saya minta yang di luar-luar itu nanti sebelum kita mengaji nyuwun pangapunten kalian jenengan. Niki setahun sepindah belum tentu ketemu dengan saya karena saya sibuk di Surabaya, di Gresik, Jawa Timur, Yogyakarta, di Padang, di Sumatera, Jakarta, Banten, kelilingnya. Kalbar ini paling dapat cuma jatahnya 1 minggu per bulan. Jadi nanti sebelum ngaji saya minta bapak-bapak saya di luar itu sama-sama kita rapat. Ini jemaah saya Pak, yang ini keluarga saya semua ini. Saya tidak melihat ada orang bodoh di depan saya ini. Ini semua keluarga saya dari Sango. Oke, ini keluarga saya, ya toh. Jadi saya minta yang bodoh, minta sama-sama bergabung kemari, duduk di sab ini, tolong kita biar sama-sama mengajinya, biar lengkap kajian kita ini. Mohon dengan kerendahan hati, mohon masukkan dulu baru sama-sama kita mengaji. Ya, sini Pak, pergi Pak, pergi Pak, ini besar-besar ini, melebat Pak, nyuwun ini dengan hormat. Kalau tidak mau masuk dan saya suruh masuk, saya ke sana nanti. Ya sama-sama, monggo, sama-sama. Inang mewar angkat muridnya sama-sama dengan hormat. Saya datang dari jauh-jauh menghormati Bapak kemari. Mudah-mudahan Bapak pun punya perasaan yang sama ingin menghormati. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Sudah Ustaz, kalau tidak mau jangan dipaksa. Bapak. Ya. Susah kita ngomong dengan orang susah. Tapi mudah-mudahan hidayah Allah masuk. Amin Allahumma. Tidak apa-apa. Kita mulai ngaji ya. Yang pertama mohon izin kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, para alim ulama. Begini Ibu, yang saya muliakan seluruh keluarga saya di pondok ini sudah mungkin 3-4 tahun ya Pak Suwardi. Saya tak datang ke sini karena sejak almarhum Pak Basori kita minta Fatihah 1 kali dulu untuk beliau ada dari dia. Karena beliau Masya Allah jasa beliau. Saya ingat kita ketika inovasi ini Pak Suwardi, waktu kita rutin majelis ini masih sek. Ini masih berantakan semua dan saya datang ternyata masjidnya sudah sedikit ini Pak Basori waktu itu masih ketua majelis kita. Tapi waktu itu beliau saya sampaikan Pak Haji, Pak D, udah buatan sakit kalau rutin tanggal 24 karena sekarang saya sudah sibuk di Jakarta, Banten dan sering juga di Surabaya, Gresik dan Sumatera. Jadi harus mengikuti jadwal saya. Sampai beliau berkata, Kiai, lain moten berisi pun ngajeng matur. Macam mana caranya menyampaikan ke jemaah? Saya malu menyampaikan. Akhirnya saya tidak datang karena apa? Karena beliau mau menyampaikan agak ribet mungkin dan pulau pun belum punya kesempatan. Akhirnya datang 4 tahun ini barulah kita ketemu lagi. Tapi Masya Allah waktu itu rutinan kita ya seperti inilah ya Pak Suwardi ya. Ibu-ibunya ya seperti ini. Saya masih ingat kita ngaji kitab waktu itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan begini Ibu Bapak, Allah bila mana sayang kepada seseorang, yang pertama kata Nabi faqahakum fiddin. Allah buat orang itu memahami agamanya dengan baik. Kalau Allah menyayangi seseorang biqaumin khair, Allah ingin menuntun orang itu kepada selamat dan baik dunia akhiratnya. Yang pertama faqahakum fiddin, atau dalam tekstual hadis yang lain yufaqihu fiddin, Allah berikan dia pemahaman agama yang baik. Kiai, orang yang beragama dengan baik jangan pernah diragukan bagaimana cara ia bermuamalah, bagaimana ia hablum minallah dan hablum minannas. Karena persoalan yang terjadi pada bangsa negara ini di negara manapun sejatinya bukan bermuara dari orang-orang yang mengerti agama, justru orang yang tidak mengerti agama secara baik. Pak Kiai, ada orang meledakkan saudaranya hanya karena beda agama, dia tidak beragama dengan baik. Pak Kiai, ada orang yang menganggap orang yang berbeda agama itu kemudian tidak bisa hidup bersama-sama berdampingan, dia tidak memahami ajaran agamanya dengan baik. Pak Kiai, ada orang yang saking pluralisme, saking nature-nya, saking pluralnya, yang menganggap oh semua agama sama. Itu pun juga karena pemahaman agamanya kurang baik. Pak Kiai, ada orang yang menganggap bahwa dirinya paling benar dan orang lain itu semua salah. Itu juga karena pemahaman agamanya kurang baik. Pak Kiai, ada orang yang saling tuti, saling menunjuk bahwa itulah orang yang menjadi sumber biang kerok dan akulah orang paling benar.
ini pun orang yang memahami agamanya kurang baik. Jadi yang benar bagaimana Kiai? Yuk kita melihat agama ini secara kafah. Pak Kiai, di akhir-akhir ini kami sering mendengar ungkapan-ungkapan yang mengadu domba satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lain, satu institusi dengan institusi yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bagaimana Islam menyikapi itu? Mumpung ini Maulid Nabi, kita melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tentang pluralisme, tentang keberagaman itu. Yang pertama, umat Islam pegang ini ajaran akidah dengan baik. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau untuk berbuat baik, untuk bersosialisasi kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi engkau walaupun dia berbeda keyakinan. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang berdampingan dengan engkau hidupnya. Antabarruhum, berbuat baiklah engkau kepada mereka sekalipun mereka berbeda keyakinan. Wa tuqsitu ilaihim, kalau engkau jadi pemimpin, tuqsitu ilaihim, berlaku adillah sekalipun kepada orang yang berbeda keyakinan dengan engkau. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada masalah dengan ini agama menurut Bapak? Ada masalah dengan ayat Quran ini? Menurut Bapak ada masalah dan kira-kira dengan ayat ini? Saya sampaikan kepada Bapak Ustaz ini, ya kan? Ketika Bapak menjadi gubernur sekarang, Bapak bukan lagi gubernur umat Islam. Walaupun saudara muslim, Bapak adalah gubernur milik rakyat Kalimantan Barat. Saya sampaikan kepada Panji di Melawi, maka sering mengundang saya Pak Panji itu, ya kan? Milton, ya kan? Sering saya ketemu beliau, atau Pak Korsadi, mulai dari Pak Yansen dulu di Landa, di Kuburaya, siapa itu? Muda Mahendrawan, Edi Kamtono, sering saya sampaikan, Morsan, saya sampaikan. Apa masalah dengan ayat tadi menurut Bapak? Kata orang Bugis, kata orang Bugis, gak ada masalah. Boten enten masalah Pak Yai. Ternyata Islam begitu plural, mengajarkan berbuat baiklah kepada orang sekalipun ia berbeda keyakinan. Bahkan kalau jadi pemimpin, berlaku adillah kepada mereka. Subhan. Tapi pada prakteknya umat Islam yang bodoh mulai meragukan agamanya sendiri dan berani menyerang dia punya keyakinan dengan ungkapan-ungkapan Islam itu teroris. Itu bodohnya umat Islam semacam itu. Kalau ada oknum, benar, berarti bukan Islam tapi muslimnya. Ketika ia mengatakan Islam, maka dia memukul rata, mengeneralisir semua orang Islam itu tidak beres. Padahal yang ngomongnya orang betapa dangkalnya dia punya pengetahuan. Kiai, apakah ada di zaman Rasulullah bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan? Anda ini malam kita bercerita tentang Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan cukup ini waktu sepanjang malam untuk mengisahkan indahnya Nabi bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo kita buka sedikit saja bagaimana Nabi Muhammad bergaul. Satu ketika Nabi Muhammad sebelum sampai ajalnya, beliau punya kebiasaan pergi ke pasar di waktu pagi membawa satu gantang makanan. No boleh cerita jauh itu satu gantang, satu rantang ya. Apa yang kita tidak sangka? Sepingan, asmaskom sepingan dia lah. Satu gantang yang kayak tempat cuci tangan itu. Nah itu. Satu pagi dia bawa pagi itu ke pasar. Setiap hari kerjaan Nabi itu memberikan makan orang buta. Orang buta disuapi. Namanya orang buta, dia tidak bisa bedakan siapa yang di depannya, kenal atau dia tidak tahu. Pokoknya selama disuapi, Nabi bertahun-tahun menyuapinya, maka orang itu punya wiridan. Wiridan itu apa Kiai? Mulutnya tidak berhenti ngomong. Ngomongnya apa? Celaka Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Padahal yang menyuapinya Nabi Muhammad. Itu bertahun-tahun berjalan. Hadis ini masyhur, ma'ruf di kalangan ulama hadis ini, terkenal ini hadisnya. Ini nama hadisnya tangisan di kota Madinah. Karena nangis orang sekota Madinah saat mendengar Nabi meninggal. Ini kebiasaan Nabi. Nabi suapi. Dia punya kebiasaan yang buta ini, celaka Muhammad,
celaka Muhammad. Sambil dia makan Bang, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Nabi usap kepalanya, dia ngomong celaka Muhammad, celaka Muhammad. Disuap lagi kena Nabi, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Dia tidak tahu yang di depan itu Nabi. Seandainya itu Pak Camat, macam Pak? Tampak sekali. Seandainya itu setia dari separuh yang dibuat begitu, saya gambarnya, ya kan? Kurang ajar apa? Wes elek raimu, elek antem, cangkem dulu loh. Ya, sudah jelek kau punya muka, jelek pula kau punya mulut, begitu loh. Kalau saya, mungkin Pak Kapolres pun sama. Sudah dikasih makan malah mobil, kan begitu Pak. Rasanya kalau kita manusia normal, ya kan fitrah kita pasti marah. Tapi Nabi Muhammad bertahun-tahun Nabi gantikan bajunya, Nabi sisirkan rambutnya, Nabi suapin, Nabi mandikan bertahun-tahun. Sampai satu ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar datang kepada istri beliau, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya banati Aisyah, ya umman mukminin, wahai ummul mukminin Aisyah, kabarkan padaku kebiasaan suamimu yang belum abah kerja. Abu Bakar ini punya anak namanya Aisyah, dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Nah, kabarkan kepada ayah, apa kebiasaan suamimu yang belum abah amalkan? Kata putri beliau, abah, seingatku setiap yang Nabi lakukan sudah abah lakukan semua. Dia mengingat-ingat, mencoba mengingat. Oh iya abah, ada satu yang belum abah lakukan. Apa itu nak? Tiap pagi suamiku punya kebiasaan bawa makanan ke pasar. Aku tak tahu siapa orang yang diberi makan itu, tapi tiap pagi dia berangkat ke pasar. Baik anak, besok abah yang akan mengerjakan itu. Abu Bakar berangkat ke pasar. Abu Bakar pun mulai menyuapi si buta. Dicari, tak ada orang buta, cuma satu ini. Pakaiannya lusuh, kumuh, dekil, berbau. Orang-orang pun jijik kepada orang ini. Abu Bakar datang, inilah berarti orang yang disuapi Nabi. Abu Bakar pun mulai menyuapi makan. Ketika dia makan, betapa terkejutnya Abu Bakar. Ketika disuap, celaka, 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 celaka. Ini Abu Bakar. Kiwoko elek, raide, cangkem elek. Orang tuh ijat muka ijat, mulut apa maijat aja orang sangawa. Bukan sudah jelek rupanya, jelek lagi mulutnya. Ini kata Abu Bakar, tapi tetap disuap. Apa lagi dia bilang? Celaka Muhammad. Ini orang buta. Celaka Muhammad, celaka Muhammad. Ini wiritannya. Celaka Muhammad, celaka Muhammad. Jangan kau kenal Muhammad, Muhammad itu menghina Tuhan kami. Jangan kau kenal Muhammad, Muhammad itu mengadu domba kami. Jangan kau kenal Muhammad, Muhammad memecah belah bangsa kami. Jangan terus celaka Muhammad. Sampai selesai makan, suapan terakhir, kemudian si buta ini meludahkan makanan. Semburnya ke mukanya Abu Bakar. Bayangkan kalau kita yang mengalami itu. Abu Bakar menahan emosi dari tadi itu. Lalu dia mengusap wajahnya dan Abu Bakar, orang buta itu bertanya, kurasa kau ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Kata Abu Bakar, dari mana kau tahu? Kau kan buta. Karena waktu pertama kau suap, lembut suapan. Makin ke ujung kau tutup sendok itu dalam mulutku. Jadi kurasa kau ini bukan yang biasa. Karena yang biasa itu lama-lama pun nyuap sendoknya tetap lembut. Ini kau baru nyuap 2, 3, 4, 5 kali, tahu-tahu ujung-ujung macam sendok untuk kau tucupkan ke mulutku. Udah geram Abu Bakar nih mulut orang macam itu. Dengan kata Abu Bakar, dari mana kau tahu? Kau kan buta. Aku dapat merasakan yang biasa menyuapiku itu orangnya lemah lembut. Dia mengusap rambutku dulu, dia menggantikan pakaian mengelapi daki di tubuhku, dia bersihkan dan dia menyuapinya dengan lembut. Sekalipun aku berbicara, dia terus mengusap kepadaku seakan ia begitu sayang kepadaku. Dan kau tidak melakukan itu. Kata Abu Bakar, benarlah wahai orang buta, laki-laki yang kau sebut tadi sudah meninggal dunia kemarin, dan akulah yang menggantikan ia memberi engkau makan. Siapa laki-laki itu? Kata si buta, dialah Muhammad yang kau caci, yang kau maki, yang kau cerca, yang kau hina. Dialah Muhammad. Pingsan itu si buta. Bukan si buta dari gua hantu, bukan. Ini si buta betulan. Kalau gua hantu itu lain lagi ceritanya.
ya kan? Pak Kiai ini si buta pingsan, tak lama kata hadisnya bangun lagi dia, menangis jadi-jadinya. Lalu apa dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, betullah kalau Muhammad itu utusan Allah dan tidak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi, begitu Nabi memperlakukannya, subhan. Ini indahnya akhlak Nabi. Kita melihat dulu akhlaknya, nanti baru kita berkisah tentang Nabi. Ini akhlaknya dulu. Biasa saya hikmahnya di belakang, ini hikmahnya di depan. Suatu ketika Pak Kiai kami pengen melihat macam mana indahnya Nabi Muhammad itu. Datanglah seorang Yahudi berperkara karena Ali bin Abi Thalib. Ini materi saya sampaikan di Jakarta Pusat, di Masjid Perkumpulan Keluarga Besar Minangkabau di Jakarta Pusat, di Blok B Tanah Abang lantai atas Fatahillah bersama Anies Baswedan. Saya sampaikan saat itu datanglah seorang Yahudi karena berperkara dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Presidennya saat itu Imam Ali bin Abi Thalib. Berarti Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, penggantinya Ali bin Abi Thalib. Jangan ada dalam bayangan kita, oh sahabat Nabi itu orang dekil, orang miskin. Salah. Rasulullah itu melamar Khadijah dengan 100 ekor unta. Abu Bakar itu orang paling kaya, kelasnya Abu Sufyan, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Khadijah Al-Kubra. Itu kelas-kelasnya mereka. Jadi kalau cuma punya duit 1 miliar, jangan jauh-jauh dari masjid. Tunggu sahabat Nabi itu triliunan duitnya datang bersujud ke rumah Allah Subhanahu. Ini kita baru 2 kaplingan, sak kapling gaya dapat tantang petenteng. Sawimu piro? Aku 5 kapling. Gaya. Kok berjalan dengan orang, ya kan? Kau punya kapling piro? Kapling. Aku 10 kapling saya. Naik mobil Avanza, kreditan gaya itu, ya kan? Udah jangan gaya. Kalau cuma punya duit, punya Avanza, punya Innova, punya Fortune, punya kebun sawit 10 hektar, jangan gaya. Dulu di zaman Nabi uang segitu udah ada. Kalau mereka mau bersedekah, Bapak tahu berapa? 300 dinar. Tahu duit itu? 1 dinar berapa? Dia bisa 2 gram emas dalam bentuk koin. Berarti kurang lebih kalau emas 24 karat, kurang lebih 1 juta 1 koin. Kalau sampai 300 keping koin, gitu saja. Sekali dia bersedekah, dia cuma kumpulkan uang dalam 1 kantong, dia letakkan di bawah tempat tidur orang miskin. Tahu-tahu orang miskin bangun, di bawah bantalnya sudah ada uang 300 juta. Ada orang bodoh macamnya, betul. Ada cincin 2 gram jam, malah bakal jalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, Abu Bakar itu macam mana kayanya? Saking kayanya, tiap hari kerjanya mencari orang miskin, bagi-bagi makanan. Ini orang kaya yang akan di surga. Amin Allahumma. Sampai satu ketika Abu Bakar datang ketika orang sedang menggalang dana untuk saat paceklik, kehausan, kekurangan air, semua ditanya oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang mau menolong Allah? Acung tangan, ya Rasul. Aku sedekah 2,5%. Aku sedekah 5%. Aku sedekah 10%. Aku sedekah, ini bukan zakat, ini sedekah infak. Aku sedekah 20%. Macam-macam, semuanya di bawah 50%. Tak ada yang 50%. Abu Bakar tak acung tangan. Selesai majelis, Abu Bakar tidak acung tangan, seakan dia tak sedekah. Selesai bubar semua, dia datang kepada Umar. Ya Umar, sampaikan kepada Rasulullah, aku malu menyampaikan semua yang aku punya sudah aku berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis Umar gemetar, malu. Semua harta yang dia punya sudah diberikan kepada Allah.
Mendengar itu Umar datang, ya Rasulullah, Abu Bakar memberikan hartanya semua untuk agama Allah. Rasulullah berbalik lagi, ya Abu Bakar, as-sadaqta ma taqul, benarkah apa yang kau ucapkan ini? Qad sami'tu annaka tunfiq kull ilmik, apa yang kau punya aku dengar kau berikan semua untuk Allah. Nya benar aja yo kan sama tenang atau ngaku sedikit dengan jauh. Oh ya benar pendaan kita tidak tahu padanya, ya kan? Tidak benar tidak ya. Dah semua yang kau punya kau berikan semuanya pada agama Allah. Bana kita ada orang badannya. Berbalik karena ya karena saya biasa ceramah di Padang, Agam, Periaman, Bukit Tinggi, depan Jam Gadang itu ada masjid itu saya sering ceramah di situ. Depan Jam Gadang itu di Bukit Tinggi sampai ke Agam. Pakai Abu Bakar takut menjawab, ditegak oleh Nabi padanya. Ya Abu Bakar, sedang mataku, benar apa yang kau omongkan itu? Benar kan? Dia mengatakan, ya Abu Bakar, benar kan? Dia tiga kali pegang lagi. Ya Abu Bakar, benarkah kau telah memberi semua harta untuk Allah, untuk umat? Benar ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, idzan malak, lalu apa yang tersisa untuk engkau ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar menjawabnya, ibu tahu, aku sudah titipkan kepada anak dan istriku harta yang paling berharga. Kalau mereka sudah punya itu, mereka tidak butuh kepada yang lain. Apa itu ya Abu Bakar? Aku sudah tanamkan kepada anak dan istriku, yaitu satu pesan, yaitu kutitipkan ke dada mereka Allah dan Rasulullah. Jika mereka punya Allah, maka Allah yang akan menuntun mereka gait as, menuntut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita akan tenang ya Rasulullah. Menangis Rasulullah mendengar itu. Bayangkan kalau sampai kita memberi sebanyak itu semua harta kita, macam mana gaya kita? Ini zakat setahun sekali 2,5 kilo beras pun gaya macam gaya selangit pun gaya, ya kan? Kita kan ngeluar zakat cuma 2,5 kilo beras. Ini benar tidak cara kita beragama macam ini? Coba tanya lagi dengan ustaz-ustaz di pondok ini. Setahun sekali zakat 2,5 kilo beras, itu betul atau tidak dalam hitung-hitungan itu? Salah itu Pak, salah total. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat emas, ada zakat niaga, ada zakat profesi, ada zakat perkebunan. Buah yang dipanen dengan tenaga manusia 5% dia harus dikeluarkan zakatnya per panen. Sawit itu pakai tenaga manusia, pupuknya, miringnya, dodosnya, babatnya, itu kabeh kerjaan Jawi kan kok tenagane manungso. Mulane sawit niku wajib kok zakatipun ben panen, setiap panen 5%. Bagaimana kalau buah yang tidak pakai tenaga manusia Pak Yai, itu 10% wajib zakatnya. Seperti buah apa Pak Yai? Buah petai, buah jengkol, buah durian, itu tidak perlu dirawat. Berbuah orang, jatuh seorang, tak perlu tenaga manusia. Itu 10% panennya, wajib zakatnya tiap panen. Kalkulasinya sederhana. Kalau 1 juta sawit, 5% dari sekitar 50.000 itu haknya fakir miskin, anak yatim, orang-orang duafa. Orang saya banyak ngomong betua. Ada yang macam itu. Kita ngerasa kebun sawit sudah punya saya, ya kan? Ini yang panen saya, ya hak saya dong. Kita tidak tahu besok di hari kiamat orang miskin yang ada di sebelah rumah kita akan bertanya di hadapan Allah, menuntut kenapa dia kelaparan sementara yang punya duit sibuk dengan urusannya sendiri. Na'udzubillahi min la yu'minu ahadukum ata'ala syu'bin wa jarihu jari' wa huwa ya'lam. Tidak beriman engkau, kata Nabi, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu lapar dan engkau membiarkan dia kelaparan. Itu orang tidak beriman walau rajin sholat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Bapak indah dari saya. Indah atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah. Bapak mau jadi agama macam mana lagi? Ini indahnya kita punya agama. Allahu Akbar. Apalagi yang diajarkan Rasulullah. Datanglah orang Yahudi. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba saya pengen dengar suara orang bodoh saja. Ini yang sanggau-sanggau tidak usah jawab. Pengen dengar suara orang bodoh. Ada tak suara saja? Macam tawe apa? Tahu tawe? Aku bakal sini ngomong. Nah, coba saya pengen dengar suara orang bodoh. Ini yang sanggau-sanggau ini jawab pelan-pelan saja. Saya pengen lihat semangatnya orang bodoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramil balik. Berarti Pak Ade kisah nuain. Oke, alhamdulillah kalau ramai begini, alhamdulillah. Ini kan suara bodoh asli. Ini orang saya tidak ikut jawab ini. Ya, kalau suara macam ini kita terus, Pak Kiai, sholawat itu macam mana? Kata Nabi, jangan khawatir. Allah yang suruh langsung. Sallu alaihi wasallimu. Nah, kata Nabi, setiap kali ada orang sholawat padaku, ruddallahu ilayya ruhi. Allah kembalikan ruh kepadaku. Lalu datang malaikat, ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, si fulan bin fulan sedang kirim salam dan salawat kepada engkau. Aku pun bangun, kata Nabi. Ya Allah, siapa yang kirim salam itu? Itu orang bodoh. Tapi kan lama dia tak kirim salam itu. Oh iya memang, mereka lagi sibuk ngerehab masjidnya. Oh orang bodoh yang mayo, ya Allah, kita orang Padangnya. Iya, yang rumah makan Padangnya. Ya kan, yang rumah makan Padang itu. Sopo sih kirim salam itu orang bodoh. Saya berikan ngoke Pak D. Yang naik. Kata Nabi, ya Rob, sampaikan salamku kepada dia yang kirim salam padaku. Orang bodoh, sallu ala Nabi Muhammad. Wah, ayo orang bodoh. Semoga salawat ini menjadi sebab hidayah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ayo kita mulai ngaji. Pak Kiai, kita ngaji hikmah, nanti kita tutup dengan kisah Nabi. Ini hikmah dulu. Hikmah apa berikutnya Kiai? Ini syariat datang. Datanglah seorang Yahudi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu jadi presiden. Jangan bayangkan presidennya presiden satu negara. Jangan. Salah Bapak kalau begitu. Kalau yang pernah naik haji umroh, Bapak lihat luasnya Makkah Madinah itu hanya 5 atau sampai 6% saja kekuasaan muslim mereka itu. Sampai ke Spanyol, Cordoba, sampai ke Persia, Irak, sampai ke Afrika, sampai ke Habasyah. Bapak pernah mendengar negeri bernama Habasyah? Afrika, Ethiopia. Maka satu di antara istri Nabi ada orang Ethiopia, karena Nabi sampai berdakwah dan Islam menjadi mayoriti di sana. Sampai kemana? Ke Mesir, Syam, Palestina, Suriah, semuanya. Sampai bahkan kata literatur sejarah, manuskrip sejarah, di zaman Nabi di 2 Hijrah sahabat sudah sampai ke Nusantara. Di mana Kiai? Di Perla, Pasai, Aceh. Maka orang-orang pesisir laut itu sudah memeluk Islam. Kenapa Kiai? Karena itu jalur yang paling mudah untuk dijangkau. Maka lihatlah mulai dari Aceh ke utara, ya kan? Masuk ke utara, masuk ke Riau, Jambi, Sumatera Utara, masuk ke Padang, Sumatera Barat, terus selatan barat, terus itu pesisir itu menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kenapa Kiai? Karena kata manuskrip sejarah di abad 2 Hijrah, minimal di 8 Hijrah sudah ada tabi'in dan sahabat yang sampai ke negeri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sejarah. Macam mana mau membantah? Sejarah mencatat itu. Apa yang ingin saya sampaikan Kiai? Kekuasaan Imam Ali pada saat itu sudah sejauh itu, seantero dunia. Tapi Bapak tahu kisahnya? Datanglah seorang Yahudi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali berjalan di lorong jalan itu. Kalau Bapak tahu kan blok-bloknya rumah orang Makkah itu, rumah dan itu kan kayak lorong, seperti bukan jalan raya. Nah, lorong itu. Dia lihat rupanya Imam Ali sang presiden, ibu sedang mencari baju perangnya yang hilang.
baju besinya. Dia cari di lorong-lorong, dia tengok setiap rumah, ternyata ada satu rumah menjemur baju besi, dan itu persis milik Ali bin Abi Thalib. Ali pun masuk sama presiden, minta izin, wahai tuan rumah, aku ingin bertanya pada anda, ini baju perang milik siapa? Jawabannya ketus, hei Ali, kau ini seperti orang bodoh saja. Ini rumahku, ini pekarangan rumahku, ini jemuranku. Tak mungkinlah baju orang yang dijemur di sini, mesti baju aku. Presiden dibuat macam itu. Kira-kira kalau Pak Polsek jawabannya mana? Menetop tampaknya. Ya, kalau Pak Camat dibuat macam itu, ya geram. Mau kita marah dia Pak, kan begitu. Kita nanya baik-baik Pak, ini baju siapa? Jawablah baik-baik. Oh ini baju aku. Panjang buat dijawab. Jangan kata Imam Ali, oh ya sudah, kalau memang baju engkau ya sudah. Tapi kuliah lihat baju ini, namanya seragam punya kita. Kita kan hafal. Ini agak kuning sedikit di sini. Ini kena buah randang, kurang pajaknya. Waktu acara maulud makan rendang tumpah dan hilang kunyitnya, kan begitu. Kita hafal untuk di sini, ini baju aku. Kena yang perokok ini ada berlubang di bawah, kena asap ke api rokok. Kita hafal itu, kancingnya hilang satu, tai lalat ada di sini. Nama baju sendiri, ya kan? Belum selesai, kata Imam Ali, kurasa ini baju aku. Ali, bajuku itu. Ya sudah, kalau begitu begini saja. Besok aku ajak kamu berperkara di pengadilan. Terkejut orang Yahudi. Hebat ini orang Islam. Hebatnya presiden datang mencari bajunya sendiri. Sudah ketemu itu bajunya. Memang bajunya Imam Ali, dia nyolong. Itu Yahudi nyolong. Tapi presiden mengajak masalahnya diselesaikan di pengadilan. Catatan pertama orang Yahudi ini, Islam itu menjadikan hukum sebagai panglima untuk memutuskan perkara. Bayangkan presiden cuma ngambil bajunya harus lewat pengadilan. Coba kalau kita, jangankan presiden, jangankan gubernur, bupati, dan kita saja kalau yakin baju kita tidak mau dikasih, pandai kita membunuh. Ya kan? Ini presiden. Ya sudahlah, kalau ngaku itu ya kita pengadilan. Besok pengadilan yang akan memutuskan. Pertama catatannya, ya Allah, ternyata ajaran Islam itu indah. Dia tidak semena-mena, tidak boleh strict justice. Pengadilan jalanan tak boleh. Perkara harus diputuskan di pengadilan. Amin Allahumma. Ini catatan pertama. Biar kita paham apa itu indahnya Islam. Besok berangkat ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, orang sedang duduk ramai berperkara. Hakim, ini kan kalau presiden yang menyidangnya berarti mahkamah agungnya. Datanglah, Assalamualaikum, kata Imam Ali. Di belakangnya ada orang Yahudi. Waalaikumsalam. Tidak ada yang berdiri, semuanya duduk santai saja. Selesai perkara orang yang lain, dipersilakan hakim. Ali, silakan duduk di kursi untuk mengajukan perkara kau. Duduklah Imam Ali. Apa yang pertama yang ada dalam benak orang Yahudi? Hebatnya ini agama. Andai ini terjadi pada kami, tidak mungkin raja seperti ini. Karena presiden jadi hakim itu makannya dapat gaji dari presiden. Yang ngangkat itu presiden, ya kan? Tentu perkaranya pasti dimenangkan oleh sang presiden. Ini datang disambut pun tidak. Semuanya sama di mata hukum. Sebenarnya undang-undang kita ya seperti itu. Andai benar-benar dijalankan, undang-undang 45 itu pasal 27 sama. Setiap warga negara bersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Undang-undangnya mengamanatkan begitu. Ya kan? Pak dia muslim, non muslim sama. Pak dia anak pejabat rakyat jelata sama. Pak dia punya pangkat dengan tidak sama. Cuman waktu mengimplementasikannya ini mulai tebang pilih. Ini saja masalah. Selesai belum? Mulai sidang. Tok, tok. Sidang kedua. Duduk lagi. Ali, saudara mengajukan apa? Tuan Hakim, saya punya baju perang hilang 3 hari lalu. Saya cari-cari, ternyata ada di rumah si fulan ini. Tapi dia bilang itu baju dia.
Hakim itu diam saja. Baiklah, saya akan bertanya dulu kepada kamu Ali. Hei orang Yahudi, apakah itu bajumu? Iya Tuhan. Ali, kau yakin itu bajumu? Yakin Tuhan. Begini saja, dalam Islam tak boleh hanya modal yakin, harus ada saksi. Datangkan 2 orang saksi laki-laki atau penggantinya 4 saksi perempuan. Karena laki-laki itu 1, nilainya 2 orang perempuan. Sama dengan bagi waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Kan begitu. Kata Ali, saksi. Aku punya 4 orang, tapi 1 Fatimah, yang 2 itu Hasan dan Husain. 3 saksi. Kata hakim, wahai Ali, anak tidak boleh bersaksi buat orang tua. Karena apa? Takutnya nepotisme. Bapaknya pasti dibela, bener salah keliru kelentu pasti dibela. Anak tidak boleh jadi saksi atas perkara orang tua. Kenapa? Namanya bapaknya yang membesarkan, walaupun salah pasti dibela. Maka dalam Islam, anakmu Hasan Husain tidak boleh jadi saksi, nanti dia akan bela engkau. Ada saksi yang lain? Diingat 1, wahai hakim, Fatimah istri. Kata hakim, kalau cuma 1 saksi, maka ini baju milik Yahudi. Kau tidak akan punya saksi, tidak akan menang perkara ini. Ketuk palu. Baju milik Yahudi. Selesai, jabat tangan, pulang. Hakim dengan sang presiden jalan pulang sama-sama, ngobrol. Ini Khalifah, itu baju. Demi Allah itu baju, kata Imam Ali. Tapi kau tak punya saksi, wahai Ali. Benar, wahai Tuhan, engkau menjadi hakim yang benar di mata Allah. Kenapa? Kau putuskan perkara sesuai hukum Allah, maka engkau akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Kau sudah benar. Kata sang hakim menjawab, Ali, maafkan aku, inilah aturan. Walaupun kau presiden salah, tetap salah. Hebat tak hebat? Hebat atau enggak? Ini agama Allah ini. Orang Yahudi itu kaget. Presiden, udah selesai ke perkara kita ya? Sudah, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi baju ini yang milik mulai itu. Presiden, ini baju engkau. Aku memang mencuri 3 hari lalu. Sudahlah, ini pengadilan sudah putuskan ini baju kau. Enggak, ini baju kau. Enggak, kata Imam Ali, ini sudah punya kau. Tidak, aku tidak mau. Apa yang dia bilang? Ya Amirul Mukminin, Ishhad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu indah syariat Allah yang kau bawa ini, wahai sang presiden. Aku ini orang Yahudi, kau minoritas, berbeda agama dengan kau. Tak terbayang dalam benakku kau akan memutuskan perkara di pengadilan. Sudah sidang pengadilan, engkau kalah lagi lawan aku, dan sudah kalah engkau berlapang dada kepadaku. Kemana cari agama yang dapat seindah engkau ini, wahai Amirul Mukminin? Saksikanlah la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan sesungguhnya apa yang diaplikasikan Imam Ali itu dijabarkan pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita ini. Maka kita hanya minta undang-undang yang ada itu diterapkan saja. Insya Allah negara ini aman. Amin Allahumma amin Allahumma sallu ala Nabi. Orang bodoh Muhammad. Kok saya punya orang bodoh tadi? Kalau yang ini kan tiap hari ngumpul sama saya, dijawab pelan-pelan. Ya, ini belum ceramah. Karena kalau saya ceramah, saya harus lagi yang terhormat, yang terhormat kan belum saya sebut semua tadi. Ini baru sekapur siri pengantar ceramah. Jadi lama ceramah ulama Pak. Saya biasa ceramah sampai 3-4 jam orang padamu, sampai sekawan jam kerja jauh. Nah ini belum ceramah, ini mulai kita ceramah. Nah silakan tuh. Ada ibu saya itu, Umi mesti jangan Umi bola habis ya ini.
Yang saya hormati Pak Ulil dan rombongan Harisun Ulama. Ini orang-orang ikhlas Pak. Ini para pengusaha-pengusaha di Kota Sandu. Semoga berkah semua usahanya. Ada pengusaha dealer showroom, ada pengusaha bengkel Mas Yanto Pinayungan itu, ada pengusaha sapi terbesar Mas Caca yang di sana itu, ribuan sapi yang hari digorong duduk di tengah-tengah kita, ya kan? Lengkap pokoknya di sini, peguyuban Jawa, MABM Melayu, Madura, ya kan, POM, semuanya lengkap ini. Pakai baju seragam ini bukan teroris, bukan. Ini Harisun Ulama, niat mengawal ulama menyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan bajunya besok memberatkan amal dari hari kiamat. Amin Allahumma. Begitu juga ibu-ibu itu datang pakai mobil rombongan. Niatnya apa Kiai? Di Sanggau jarang ngaji Pak Kiai, sebulan sekali cuman Pak Kiai sempat, maka kami pengen ngawal kalau daerah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kalau saya kan tiap malam macam ini, sebentar saya di Jakarta, di Banten, Sumatera, sebentar saya di Jawa, Surabaya. Di bulan nanti sebentar, bulan depan sudah rutenya Jawa Timur dan Surabaya, ya toh? Nah ini rutin saya. Maka saya pesan ke orang bodoh, tidak harus undang Saktiar Semarang, tidak. Ngaji yang penting, mau siapapun ustadznya, cari yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Kenapa Kiai? Karena hidup kita tidak lama, tidak lama. Semua ini kan sedang antri, antri mati. Pak Kiai, menurut kisi-kisi yang dikabarkan Nabi, umur kita tak lama. Ma baina sittin wa sab'in. Kalau tidak 60 70 mati. 60 70 pasti pulang. Ini bukan Saktiar Semarang yang bilang, bukan. Nabi, amal ummati, umatku itu umatku. Umurnya kalau tidak sittin 60 70 pasti pulang. Saya lihat dan tadi kiri kanan banyak yang tidak lama lagi udah. Tadi saya mau dengan Pak Suwardi, saya tengok sebelah itu kan, Pak Ustadz saya udah lama kan saya, tapi kalau Pak Camat nampak tidak tahu saya nih. Geser lagi ke kiri, saya tengok lagi, yang banyak yang udah nyandar dulu. Ini kalau udah banyak nyandar itu kan badan pinggang dan tidak kuat, nyandar di dinding itu, ya kan? 60 bulan, listu ke orang begini, wak bisul, kata tiang jawabnya mau nekat dulu, balik udah. Pulang lagi loh, balik, pulang. Kemana kita mau pulang? Kapan kita pulang Kiai? Tadi malam jemaah saya ditanya, lagi ngaji macam tadi itu, orang sehat. Sebelum kan saya diminta ceramah, karena saya tak punya waktu, saya kirim Dr. Sahrani, dosen di IAIN Mutiara. Berangkatlah di Masjid Al-Min Nur Yakin. Begitu ngaji, Pak Junaidi Abu Bakar itu kepala Bang Kalbar, kori terbaik Kalbar waktu remaja tahun 80-an. Ini tiap majelis selalu datang, tiap bulan ketemu saya ngaji ikhlas. Nah malam itu dia kirim video, Pak Kiai saya lagi sama Dr. Sahrani. Dr. Sahrani kirim video, Pak Kiai saya lagi Pak Haji sama Junaidi Abu Bakar, Pak Ustaz. Begitu dia ngaji ibu, baca ayat begini, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Inna tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Langsung tersyukur depan Quran, orang sehat, dan kalimat yang dibaca itu luar biasa. Ustaz pasti paham, walaupun orang awam tak paham. Penghormatan ia ketika ia bertemu dengan Allah, ia ucapkan salam. Ini kan viral sampai di Jakarta, Sumatera, di mana orang share semua. Ini kesehatan 2 malam lalu. Ketika bertemu Allah, apa yang dia ucapkan? Salam, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ini cara Allah memanggil. Kemarin teman saya di Jakarta sama. Ketika mimpin tahlil Yasin, wa ilahukum ilahun wahid, tersyukur
yang wahid, maha esa. Meninggal sama dengan mengucapkan la ilaha. Memang perkara mati itu rahasia Allah, Pak Kiai, betul. Ulama bertanyakan tentang makna daripada ayat begini. Alif lam mim, sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah, saya ini kecil-kecil hafal sudah. Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa, lil muttaqin. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara ghaib. Ghaib itu apa kata Ibnu Katsir At-Tabari, tafsir Al-Jalalain. Kata ulama sepakat al-ghaib al-maut, al-kubur, an-nar, nikmatul kubur wa azab, liqa Allah, bertemu Allah, kubur nikmat dan azabnya, neraka dan surga. Mati itu makna daripada ghaib kata ulama tafsir. Maka mati memang perkara ghaib. Belum kita bahas dulu. Siapa lagi orang yang beriman itu yang akan mendapat petunjuk selain dia beriman pada ghaib, perkara yang tak tampak atau abstrak. Mereka beriman bima unzila ilaika, kepada yang turun pada Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad. Kitab apa Pak Kiai? Allah kirimkan Taurat, Allah kirimkan Zabur. Kata orang non muslimnya Torah. Allah turunkan Zabur, Allah turunkan kepada Musa, Allah turunkan kepada Isa Al-Masih, yaitu Injil. Allah turunkan kepada Muhammad Al-Quran. Aku, kata Nabi, dengan nabi-nabi sebelumku itu macam mata rantai yang tak terpisahkan. Rantai jika kurang satu maka terlepas semua ikatan rantai. Artinya apa kata Nabi? Yang kubawa ini sama persis dengan yang dibawa nabi-nabi sebelumku. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang dibawa Musa? La ilaha illallah Musa Rasulullah. Apa yang dibawa Daud? La ilaha Daud Rasul. Apa yang dibawa Ibrahim? La ilaha Ibrahim Rasul. Apa yang dibawa Isa? La ilaha, yang kompak dong. La ilaha Isa Rasul. Isa kan ditanya oleh Allah, ya Isa, kata kita Isa, kata saudara kita Yesus, ya kan? Isa kata bahasa kita, Yohanes kata mereka, kata kita Yunus, Ibrahim kata kita, kata saudara kita Abraham, ya kan? Cara menyebutnya yang berbeda, ya kan? Musa kata kita, kata saudara kita Moses. Ya, maka saya punya teman namanya Moses Hermanus Monsen. Pak Jamat berarti kenal, karena kawan saya juga, Moses Hermanus Monsen, ya kan? Isa ditanya ketika dia lahir, ini kan bayi ajaib, lahir tanpa ayah, lahir tanpa ayah. Bayangkan gelarnya Ruhullah, Ruh Allah yang langsung masuk ke dalamnya. Pak Jamat pasti ngomong sama ini. Ketika Isa ditanya, apa kata Allah? Isa, manan. Semua umat yang datang pada Maryam. Maka abuka mar'a sawin wa maka ummuki baghiya. Maryam, kata kita Maryam, kata saudara kita Maria. Ya Maria, maka abuki mar'a sawin. Ayahmu itu bukan orang yang jelek, itu orang baik bapak. Wa maka ummuki baghiya. Ibumu pun bukan seorang pelacur, bukan. Itu orang suci semua. Ayah ibumu itu, Imran itu orang suci.
Mengapa kau bisa hamil tanpa suami? Maryam tidak berbicara. Maryam hanya berkata, fa'asyara. Dia tunjuk kepada Isa putranya, bicara dengan anak kecil. Tiba-tiba Isa mengeluarkan suara, Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah yang dikirim kepada engkau, Rasul Allah. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saat aku dimatikan, saat aku dibangkitkan kelak di hari kiamat. Allah menyelamatkan aku. Ini ucapan Nabiullah Rasulullah Isa bin Maryam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kiai, aku dan nabi-nabi itu sama, yang diajarkan sama. Maka saya tak mau masuk kepada ini. Saya ingin masuk kepada satu pokok permasalahannya. Ialah apa, Kiai? Betapa meruginya orang yang keluar daripada millah, daripada aliran ajaran yang telah dibawa oleh para rasul sebelum kita, lalu kita tidak mengimaninya. Inilah orang yang paling merugi. Kenapa, Kiai? Karena kita akan pulang menghadap Allah. Apa yang mau kita jawab andai besok kita ditanya tentang itu semua? Sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah akan berdirikan kita. Hei Satya Semarang, pada malam itu jam sekian-sekian kau berbuat salah. Kau mengaku atau tidak? Dia tak mampu lagi menjawab. Kalau kau tak mengaku, ini filmnya aku tampakkan. Keluar filmnya. Hei bulan-bulan, pada tanggal sekian-sekian kau ngomong begini. Kau mengaku atau tidak? Kalau kau tak mengaku, ku tampakkan tanggal dengan saksinya. Keluar layar macam TV itu. Ini film tanggal sekian. Semua tertuduh. Hei engkau yang hidup, kau pernah zalim, pernah menggunjing, pernah memfitnah, pernah mengambil hak orang lain, pernah khianat, pernah berbuat sangka, kau pernah jahat pada orang. Kau mengaku atau tidak? Semua tertunduk. Kata Nabi, tak ada yang berani mengangkat kepala. Semuanya tunduk. Siapa yang berbicara? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima. Ini membuat seorang filosof, seorang profesor dari Prancis masuk Islam, dari Jepang masuk Islam. Kenapa, Kiai? Ayat ini begitu indah. Saya ceramah di depan Polda Surabaya, Jawa Timur. Kalau kita di institusi Kapolri itu ada yang namanya reskrim. Kalau menangkap penjahat itu ada orang-orang yang menggunakan konsep frame of finger, yaitu menggunakan sidik jari. Di TNI itu ada BAIS, Badan Analisa Informasi Strategis. Nanti kalau dia menangkap orang itu dia tangkap dulu sidik jari. Ini ada polisi. Saya ceramah di depan Polda. Pak Kiai, betapa hebatnya CIA Amerika, FBI milik Amerika itu, mereka mengaku bagaimana? Yang membuat kami terinspirasi menemukan sidik jari itu tidak lain adalah Quran. Kenapa? Quran berfirman begini, kullama nadijat junuduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Allah, tiap kali kulit mereka dihancurkan oleh Allah, kami datangkan kulit mereka yang baru. Ini pertama, bahwa kata para ilmuwan, Quran 1400 tahun yang lalu sudah tahu saraf sakit itu disimpan Allah pada kulit manusia. Ini ilmuwan Jepang masuk Islam. Tentang frame finger, sidik jari, dia buka surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana ila akhir ayat yang dibaca. Demi hari kiamat, kita potong saja masuk kepada kalimat manusia menyangka tulang belulang mereka. Tulang itu besar-besar, tulang dari sini ke sini ke tulang, dari lutut ke pangkal mata kaki itu tulang yang besar-besar.
Manusia menyangka ini tulang paha, ya kan? Kalau ini kan disebut sendi, ini kan tulang yang besar-besar. Manusia menyangka aku tak akan membangkitkan tulang-tulangnya, kata Allah. Bala qadiri ala an musawwiya bala. Aku akan bangkitkan jari-jari mereka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bukan main itu. Kata para ilmuwan barat, hebatnya Quran itu dia sebut jari secara spesifik. Seakan Quran mengisyaratkan di jari itu orang boleh punya rambut sama, punya muka sama, punya kulit sama, punya tinggi sama, tapi mereka tak akan pernah punya sidik jari yang sama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini indah. Tapi ingin saya sampaikan, tak bisa ngelak. Di hari itu tak bisa ngelak. Maka saya pesan, berbuat baiklah kata anak kita kepada siapapun yang ada di hadapan kita. Insya Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, kita baca satu sholawat dulu. Saya ingin minta izin minum. Jadi kita baca sholawat satu kali dulu. Pak Kiai, bagaimana keadaan kita di hari itu? Mau minta tolong sama siapa kita di hari itu? Kita hanya bisa minta tolong kepada Rasulullah, dan beliaulah syafi'ul musyaffa' yang bisa memberikan syafaat di hari itu. Semua kita akan datang berkata, Ya Rasulullah, semuanya nangis waktu itu. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matabi ya Nabi. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi, Engkaulah yang bisa memberikan syafaat. Hadza matlabi, inilah yang kami cari hari ini ya Rasulullah. Semua kita akan nangis di hari itu. Kita baca salawat sama-sama. Niatkan ya Rasulullah, hadirlah, dengarlah kami kirim salam kepada Engkau. Sama-sama. Ya Rasulullah.
kurangnya lain masa kita akan mengaji. Ini penutup ceramah kita insyaallah. Pak Kiai, sudah kita sekelumit menggambarkan betapa indahnya perjalanan hidup Rasulullah dan syariat. Suatu ketika seorang laki-laki datang berkata, Muhammad itu jangan-jangan indah karena dilihat dari jauh. Kalau dari jauh memang ganteng, tapi kalau dari dekat mungkin kelihatan aib dan cacatnya. Dia itu lemah lembut jangan-jangan dari jauh, tapi kalau dekat jangan-jangan aslinya tidak macam itu. Maka mereka punya akal begini saja. Kita kirim trik sandi, kita kirim mata-mata, kita kirim intel untuk tiap hari kumpul dengan Muhammad itu. Makan dengan Muhammad, tidur dengan Muhammad, mandi dengan Muhammad, tiap hari dulu dengan Muhammad. Namanya Hasan bin Sabit. Siapa Pak? Hasan bin Sabit. Hasan bin Bu Hasan bin, oh perempuan Hasan bin, karena orang nunduk ini Pak Ahmad antara dua, nunduk ini antara usul dengan tidur antara dua itu, ya kan? Tapi dia netes air Pak, netes air pun tak jadi surah. Ada yang netes dari mata berarti dia sedih, ada yang netes dari mulut berarti dia meliur. Pak Kiai, saya memastikan Bapak dan Ibu masih bangun. Ini sesi terakhir kajian kita. Berangkat ke Hasan bin Sabit. Dia makan dengan Nabi, kumpul dengan Nabi. Ditengoknya cara Nabi saat makan, dia intip Nabi. Bismillah. Dia makan dengan 3 jari, dia punya sampai halus dan tak lupa dia membaca Bismillah. Apa kata Hasan bin Sabit? Hebat ini orang. Makanan pun dia hormati. Dia duduk yang rapi, tak mau makan sambil berjalan. Dia punya sampai halus. Setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Hebat akhlak orang ini. Dia pun makan tak dengan 5 jari, makan 3 jari. Ketika Nabi minum, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, nyaman aja Pak Agus ini, Pak Suardi, enak aja bismillah. Kalau habis saya ini berarti saya jawab. Kata Hasan bin Sabit, minumnya pun santun. Kalau orang kami kalau minum ini kita kan minum kayak begitu. Kalau udah manin sawit, air yang 2 liter tuh itu gaya kita minum. Kata Hasan bin Sabit, minumnya saja bagus ini orang. Duduk yang rapi, cantik cara minumnya. Kalau dia ngobrol dengan orang, dia tidak memandang wajah orang, kecuali dia memandangnya dengan pandangan orang itu lebih baik daripada dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada seorang pelacur datang kepada beliau, ya Rasulullah, aku ini seorang pelacur. Bagaimana cara aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah, jujurlah dalam hidup engkau. Apa aku masih bisa selamat ya Rasulullah? Dengan izin Allah engkau pasti akan selamat. Nabi menyambut orang yang punya akhlak bejat. Nabi bilang, insya Allah kau akan selamat. Tidak langsung bilang neraka, bid'ah, kafir, tidak ada macam itu. Itu anak siapa ibu di luar? Ustaz, tangannya anak-anak di luar. Ini sisi lagi ceramah. Pakai lanjut lagi. Ketika Nabi mandi, intip, cantik mandi. Nabi tak masuk ke tempat mandi kecuali Nabi menutup auratnya. Jadi minimal pakaian Nabi dari sini ke sini itu tertutup. Padahal kalau yang lain masuk dalam kamar mandi terbuka bulat. Kata saya sampai bagus ini orang. Kalau dia tidur selalu baca Allahumma bismika ahya, bismika amut, atau wa amut, atau bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu doa mau tidur atau doa mau mati. Pernah ada Bapak bikin? Itu kan kalimat kita baca, bismikallahumma ahya, bismika. Itu kalimat saya sampaikan juga di mana saya ceramah.
buat kita tuh doa mau tidur, tapi kalimatnya doa mau mati. Coba Bapak nanti pulang buka Google-nya masing-masing, karena kalau nyari bahasa Arab kan susah. Nah ini saya terjemahkan. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, artinya bismika amut, dengan namamu aku mati. Bukan aku tidur, aku mati. Itu doa anak mati. Kalau bangun tidur, itu bukan doa bangun tidur. Betul doa bangun tidur, kalimatnya doa bangun mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah, kau telah hidupkan aku ba'da ma amatana, setelah kau mematikan aku. Ternyata tidur itu mati. Dari mana Pak Kiai itu? Quran yang bilang. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayhi al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Akulah yang menggenggam ruhmu, kata Allah, saat engkau mati, dan yang belum mati di saat tidur. Turu ambil seto yang bodoh. Tidur dengan mati itu sama ruhnya digenggam. Orang tidur ruhnya Allah tahan, orang mati ruhnya Allah tahan. Ada yang ku kembalikan, maka subuh-subuh bangun lagi, masuk lagi ruhnya. Alhamdulillah, ruhnya masuk lagi, dikembalikan. Ada yang ku genggam dan tidak ku kembalikan, maka subuh bini bangun jam 4 subuh. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Di masjid ya Rasulullah, bini cuci muka, bangun. Alhamdulillah, ada di akhir, ada hidup dari bini. Dia bangun lagi, bang, mas. Ternyata lagi dah mati. Terhajat buat pakai. Udah diponak macam tu tidurnya. Tapi ya, bangunlah terseduh-seduh. Aku tak bisa hidup tanpa engkau. Ngapain kau mati dulu? Di laki sudah meninggal karena ruhnya digenggam Allah dan dibalikkan, matilah dia. Ibu yang hidup, barulah kita menangis. Aku tak bisa hidup. Berapa hari lah perempuan mampu nangis kalau bapak mati? Paling 3 hari. Paling kuat 3 hari. Kan lama-lama 7 hari lah. Kalau perempuan kan biasa lagi saya agak lama. Kalau habis suaranya bingung ya. Mana dia mampu menangis terus? Nah, betul tak pakai jamaah? Betul tak? Akhirnya aku tak bisa makan. Nada engkau aku tak mau makan. Waktu dia masih kenyang. Begitu pohon pedih makan, lo berhenti nangis. Inilah hidup dunianya macam itulah Pak. Ya kan? Maka waktu dia masih sama-sama ibu, dijaga dia baik-baik. Kesian laki kita. Coba tengok laki masing-masing, dia laki-laki masing-masing. Tidak kesian ibu dengan laki macam ini. Kerja mati-mati bukan megang duit. Macam Pak Jamal tidak megang duit, dibersihkan dengan ibu, ini duitnya. Ini kerja mati-mati. Dapat gaji akhir bulan deh, beli dengan bini. Kata bini mengambil duit. Tiap bulan perempuan ganti kerudung, ganti sendal. Pokok di lemari itu banyak sendal perempuan, baju terpenuh tuh baju perempuan semua. Lelaki itu mana? 10 tahun selai baju. Tengok baju di mana ada seragam macam ibu? Kalau ibu ni tengok ni, tua-tua matching, coklat semua. Ya kan? Pakainya ungu, kerudung ungu, baju, sendalku, tasku, ya kan? Sapu tanganku, ya kan? Hidung dicat ungu.
Nanti kalau dia pakai merah, merah nggak pandai dia nyetel kok. Merah kerudung merah, baju merah, sendal merah, sapu tangan, bawa tas merah juga, ya kan? Bibir dibuat merah, bikin mata pun pandai merah. Ini kerja perempuan nih. Coba tengok, itu abu-abu, macam-macam seragam. Coba tengok ada laki, tengok lagi, songkok miring semua, kacau, ya kan? Atau lagi, ada yang baju merah, kain ungu, songkok hitam, sumban hijau, macam umbul-umbul 17 Agustus model. Buku saya tengok lelaki itu kesik dan bilang, nih sir, mesra akhir tuan dan jauhnya tengok lelaki siang nih. Kalau udah malam-malam tidur coba yang tengok laki masing-masing terkapar. Ibu tengok laki masing-masing. Kenapa laki aku macam ni? Dulu waktu dia belum kawin dengan aku, ganteng orang ini. Dia kan rambut cepak terus, dia kan rapi. Sekarang dia nikah dengan aku jadi kurus macam ini. Tengok laki kita sekarang. Coba kalau ibu waktu belum kawin kan langsing semua. Begitu udah kawin langsung semua. Laki makin kecil, bini makin besar. Yang bahagia siapa itu? Ibu bahagia. Tapi ibu ngomong tiap hari, aku buat bahagia aku ini sekalinya seumur hidup kau udah berkelahi. Jadi kalau dia kelahi kan begitu, mas aku nggak tahu apa-apa kalau awakku mas siji kae kau aku kita terus sing bahagia sepindah mau seumur hidupku. Aku minta bahagia sekalinya seumur hidup. Kalau tidak bahagia macam mana gemuk-gemuk macam ini? Ya kan? Ini yang tidak pernah ngomong bahagia tapi kurus kering. Jadi baru betul nyata. Memang tidak pernah bahagia gitu. Kesian. Pakai mudah-mudahan selamat lagi kita. Amin Allahumma. Karena kata Nabi, surga perempuan itu ada di suaminya. Ayyuma mar'atin matat zawjuha radiyatan khulu min ayyib sya'a wa bil jannah. Kalau ada perempuan meninggal dunia, lakinya mendoakan selamat dan dia berkata, ya Rabb, aku ridho rela dunia akhirat dengan semua perbuatan istriku selama bersama aku. Kata Nabi, perempuan itu tak akan dihisap dari dia. Amin Allahumma. Ibu coba minta satu aja. Kalau pas habis umur kita kan tidak tahu siapa yang berangkat dulu kan? Jadi tidak tahu kita. Kata Imam Ali, kami sohihin mata berdiri. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sakit? Tiba-tiba mati ya, sehat tadi. Ada daya. Berapa banyak orang yang sakit tapi tidak mati mah? Ada dah. Ada Yom? Ada. Kalau mati itu harus sakit, itu orang-orang UGD itu mati dulu baru kita. Tapi yang terjadi tidak macam itu. Datang ke dokter spesialis, periksa EKG, cek jantung. Ini jantung bapak denyut sudah jarang-jarang ini. Ya kan? Kalau normalnya 120 per detik per menit, ini bapak cuma 40. Ini paling kuat 3 hari lagi lewat ini. Kata dokter spesialis. Ya kan? Tolong bu, anak ibu katanya, orang tua ibu sudah tidak lama lagi. Disiap-siapkan banyak-banyak sabar dan doa, kata dokter. Oh iya pak, masuk selang, makan selang, depan selang, belakang selang, pakai pimpes, ya kan? Kata dokter 3 hari lagi pulang, mati. Tahu-tahu 3 hari. Ini keajaiban, kata dokter. Anak keluarga bapak hidup lagi sekarang. Pulanglah dia, udah sehat. Semua selang dicabut, infus dicabut, oksigen dicabut, semua selang dicabut. Kata dokter, ini keajaiban pak. Pulang. Kata dokter, dibawalah naik mobil pribadi. Waktu berangkat kan pakai ambulan, pulang pakai mobil pribadi karena sehat. Sampai di perjalanan, kata dokter sehat, mati dia di jalan. Padahal kalau mati karena sakit itulah yang bikin dia mati. Waktu diselang semua itu mati, tapi mati tidak pernah mengumumkan macam itu. Duduk datang mati tersungkur. Kita datang. Pak Kiai, kalau begitu kan nggak kemas-kemas. Harus siap sih. Perempuan kalau Rasulullah dia meninggal dunia, lakinya mendoakan, ya Allah aku rela dengan istriku ini, aku rela semua perlakuannya, masukkan dia surga.
dengan kagum perempuan yang mati macam itu. Tapi pertanyaannya, mau tidak laki kita mendoakan macam itu? Mau tidak kira-kira ini mau dan doakan itu macam itu? Saya ragu, karena tiap hari dia dicekat pinggang begini, Nabi di depan pintu. Mau tidak laki? Jangan-jangan di masjid innalillah kata masjid. Telah pulang ke rahmatullah ibu ini binti ini. Innalillah kata masjid. Kata laki kita, alhamdulillah. Bebas penderitaan aku selama ini. Letih menahan bersama dengan orang. Jangan Bu, jangan neraka dengan laki insya Bu, saya minta ibu yang jawab saya Bu, insya janganlah neraka dengan laki. Baik-baik dengan laki, mumpung dia bersama kita. Kalau dia besok dah pulang, dah tak bisa lagi. Oh, terseduh-seduh nangis. Tadi itulah kembali kita baru duduk melamun-lamun sambil hidup karaoke. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ingatlah makan dengan laki, ya kan? Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Maulah laki dah pulang, tak bisa berbuat baik lagi. Mumpung dia masih ada, berbuatlah yang terbaik untuk dia. Insya belajar lewat depan laki komisi. Usah suka mentak-mentak lagi. Benar, Dek. Macam mana perempuan macam itu? Ya kan? Usah macam itu dengan laki, ya Allah. Kesian. Lelaki dia garang-garang macam ini. Kalau dah kena perempuan dibentak macam ayam sambal. Dia garang berkumis, tidak bisa. Perempuan itu tidak bisa dilawan, tidak bisa. Karena ilmu dia pokok ketaku betul. Tidak bisa. Kau dah pakai pokok itu susah. Ini ilmu perempuan, tidak bisa dilawan. Saya ceramah biasa, saya molok-molok ibu-ibu. Perempuan itu jangan pakai marah, diam saja lelaki bingung. Kenapa? Jadi dia ibu itu sebenarnya tidak perlu marah. Ini istimewanya perempuan. Ibu jangan dari pagi sampai lolam lagi. Pagi ketemu pagi tidak usah. Ibu diam aja, laki bingung. Dek makan dek. Itu laki bingung gitu. Dek mandi, dia ke pasar dek. Itu laki bingung. Dibuat diam aja. Betul nggak laki? Tahu kompak dia jawab. Ngapain Pak Kiai tamunya? Sama pengalaman kita. Pak Camat tegingin dan ketawa. Nanti Pak Kiai itu. Karena kita sama pengalaman, sama praktik sudah yang itu. Sungguh ala Nabi Muhammad. Pak Polsek ketawa Pak Kiai. Oke, mengunjungi ceramah ini Nabi Muhammad tadi saya sampaikan apa? Betapa indahnya Rasulullah. Hasan bin Sabit intip makannya, minum semua diintip. Sampai akhirnya ini mata-mata namanya Hasan bin Sabit. Mata-mata tadi mau cari aib Nabi Muhammad. Ternyata ini terakhir ceramah. Lalu dia pulang disambut Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Belum masuk Islam ya. Hasan bin Sabit, kau sudah pulang? Sudah. Baik, kau ceramah, orang-orang kumpulkan ribuan, kau naik atas Ka'bah, kau keluarkan aib Muhammad depan orang banyak, biar nanti orang yang sudah masuk Islam tuh balik ke agama nenek moyang mereka. Mereka benci dengan Muhammad, dengan aib Muhammad. Siap. Naik atas Ka'bah, kan belum setinggi ini. Sekarang kan Ka'bah itu kan ditinggikan. Dulu kan agak rendah Ka'bah muslim. Naik di atas Ka'bah, apa yang dia baca? Wa ajmalu minka lam tarqatu aini. Terkejut Abu Lahab. Orang yang seindah engkau ya Muhammad, lam tarqatu aini.
mata siapapun tak pernah memandangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Niatnya tadi mau membuka aib Nabi, tapi dia mengakui dengan jujur ternyata Muhammad tak punya aib. Wa antiyabu min kalam talidin nizam. Orang seharum engkau, sebaik engkau ya Nabi, jangankan kepada orang seagama yang berbeda keyakinan engkau tetap baik. Jangankan kepada orang yang seumuran, orang yang tua dan kecil pun engkau sayang. Aku tak pernah melihat, tak ada seorang pun perempuan di dunia ini yang pernah melahirkan anak seindah engkau dan seharum engkau ya Rasulullah. Apa berarti dia seperti itu? Abu Lahab ini orang mata-mata kok malah memuji Nabi Muhammad. Ini kisahnya. Dia tidak berhenti, dia lanjutkan kalimat khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Kau diciptakan tanpa aib sedikit pun ya Rasulullah, tak ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu sendiri. Mata itu macam mata pesanan, hidung itu macam hidung pesanan, bibir itu macam bibir pesanan, brewoknya pesanan, akhlaknya pesanan, tidurnya pesanan. Macam mana kalau kita pesan hidung? Tidak ada yang mau pesan hidung macam hidung kita sekarang. Betul? Kalau hidung ini menurut pesanan, saya tidak mau minta hidung macam ini. Saya minta lebih tinggi lagi, kecilkan, mancung. Kalau boleh pesan, tapi karena kita tidak bisa pesan, ini jadi walaupun mancung tapi besar macam jambu air. Jadi, kalau boleh pesan tak mau kita minta kulit warna macam sekarang, ya kan? Tak minta kulit jadi jenggot letih pelihara, jadi ini banyaknya. Kau dapat pesan mata alis Nabi ketemu di tengah tebal alis pengobak. Kalau dia ngomong mulutnya seperti bercahaya. Kau dapat pesan kita minta macam itu. Tinggi badannya. Kalau dia berdiri dengan orang yang tinggi, dia tinggi sedikit. Berdiri dengan orang yang agak rendah, dia tinggi sedikit. Nabi Muhammad tidak membuat malu orang yang ada di sekitarnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini indahnya akhlak beliau. Tubuh beliau bisa fleksibel. Kalau bertemu dengan orang yang tinggi, Nabi Muhammad tinggi sedikit. Tapi kalau bertemu dengan orang yang rendah, Nabi Muhammad pun tinggi sedikit. Indahnya beliau. Kalau Yusuf kan tidak begitu. Nabi Muhammad tampan, kalau ketemu dengan orang yang tampan, dia tampan sedikit. Ketemu dengan orang jelek, tampan sedikit. Wah, lebih sedikit dari orang terus. Kalau Yusuf tidak begitu. Dia ketemu dengan orang tampan, tampan Yusuf. Ketemu dengan orang macam kita, matilah kita udah. Itu tampannya Yusuf, ya kan? Nabi Muhammad dari tubuh itu saja tak bikin malu orang di sekitarnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Belum selesai. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan macam pesanan maumu sendiri ya Rasulullah. Belum selesai, dia lalu membaca syair dan ini terkenal, kita hafal lagu ini, cuman kita tak tahu kisahnya. Beliau berkata, Qomaun. Selesai sudah ceramah kita baca sama-sama. Qomaun, Qomaun sidanan Nabi, Qomaun
Muhammad. Selesai sudah ceramah kita sampai di sini. Hasan bin Sabit bukan malah menceritakan aib Rasulullah, malah dia jatuh cinta dengan indahnya Rasulullah yang ayat dibacakan di awal tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh akhlak yang paling purna ya Nabi Muhammad yang punya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, selesai ceramah kita, ibu dan bapak yang saya muliakan, Pak Agus, Pak Suradi, kemudian keluarga besar Masjid Al-Muhajirin Modok. Saya tarik kesimpulan yang pertama, saya hanya berpesan, karena 10 kali jenengan bakal wangsul, kita bakal pulang. Kalau tidak 60-70 kita pulang. Tadi saya bercanda, ini hampir-hampir bercanda, tapi sejatinya 60-70 ini umur-umur kita ini sudah memang mendekati itu. Apa yang ingin saya sampaikan, saya hanya pesan, itu Pak D, Sobari, menjadi pelajaran buat orang muridku. Semoga Allah mengampuni al-maghfurlah Mas Wion, ya, Pak Winda juga sudah berangkat menghadap Allah. Karena saya tidak tahu Pak berita, kadang saya di mana provinsi saya tidak tahu berita. Kalau tahu saya pasti datang. Jadi saya tidak tahu. Itu al-maghfurlah, semoga Allah mengampuni beliau. Amin Allahumma. Ini pelajaran. Mayat itu ketika dia dipikul, ada yang berkata qaddimuni, qaddimuni, cepat waktu diangkat di keranda peti mati itu, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Kenapa? Aku ingin melihat rumah yang selama ini aku bangun, sholatku yang berjemaah, Al-Quran yang aku hafal dan ku ajarkan. Kata anak kita tadi, man 'allamal Qur'ana wa 'allama, itu orang paling baik. Aku ingin melihat rumah yang ku bangun, sedekah yang ku berikan ke masjid, ke anak yatim, fakir miskin, orang-orang di sekitarku. Aku pengen melihat rumah yang Allah janjikan. Cepat bawa aku, cepat. Aku pengen melihat pahala sholat tahajud. Aku ingin melihat rumah yang membangun lewat sedekahku, lewat sholat Jumat, sholat tarawih. Aku pengen cepat. Maka ketika dipikul, mayat itu coba tanya dengan tukang fardu kifayah, tukang bawa mayat. Ada yang ringan dan makin dipikul makin laju jalannya. Ini mayat kok laju rasanya bawa kita. Kenapa? Kata Rasulullah, itu mayat orang baik. Dia minta kontinui, aku pengen cepat sampai ke sini. Kalau yang fardu kifayah pasti pernah punya pengalaman ini. Ada fardu kifayah tadi? Ada pernah pengalaman ini? Cuma kira-kira rahasiakan yang macam itu. Yang kedua, ada mayat tipikal beda. Ketika dipikul dia berkata, ila aina tahmiluni, kau mau bawa aku kemana? Kau mau bawa aku kemana? Karena waktu hidup dia tak pernah mempersiapkan rumah yang di sana. Maka saya hanya pesan, disiapkan rumah yang di sana, karena rumah yang ini akan kita tinggalkan, rumah yang ini akan kita biarkan, mobil ini ditinggal, emas ini ditinggal, semua ditinggal. Rumah yang di sana yang akan kekal kita tempati. Saya hanya pesan yang pertama, tidak ada cara lain, beramallah yang terbaik mumpung masih hidup, insya Allah. Yang kedua, saya pesan ibu dan bapak yang dirahmati Allah, la takunu kalladzina yaquluna in ahsana ahsana. Jadi umat Nabi Muhammad itu janganlah jadi orang yang kalau orang baik aku baik, kalau orang buruk aku buruk. Jangan. Kata Nabi, jadilah umatku yang kalau orang baik aku akan lebih baik. Amin Allahumma. Kalau orang buruk aku akan tetap membalas dengan yang baik. Amin Allahumma. Ini pesan yang kedua. Dan pesan penutup kesimpulan ini, ibu dan bapak yang dirahmati Allah yang sangat saya muliakan, berterima kasih saya bapak mengadakan maulid ini. Bukan saya sendiri senang, ibu telah menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, engkau akan dekat denganku di hari kiamat sesuai dengan kadar sunnah yang kau hidupkan dan banyaknya salawat yang engkau baca dalam hidup. Sunnah yang mana ya? Ini kan sunnah mengadakan taklim, pengajian, semuanya kegiatan sunnah, bersedekah, berbagi kegembiraan, memasukkan kesenangan ke hati orang lain. Ini kan senang semuanya, anak-anak semua, ya kan? Dan sunnah yang kau hidupkan itu membuat kau dekat padaku dan salawat yang engkau baca. Ingat, hari itu saat mau datang kepada kita, tak ada yang bisa memberi syafaat kepada kita kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yuk sama-sama kita baca syair ini, lalu kita tutup dengan salam insyaallah dan doa. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara. Tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara. Apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela